Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel BNNP Sulawesi Selatan. Sahabat BNN, berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Dalam rangka upaya demand reduction, mengurangi pemerintahan, ada bidang yang melakukan upaya tersebut, yaitu bidang pencegahan, khususnya di tingkat provinsi, BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Selamat datang Pak Anas. Selamat berjumpa Mas Heru. Siap. Beliau adalah subkoordinator seksi pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya beliau lebih paham tentang bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira gambaran seperti apa Pak Anas upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih Mas Heru. Jadi sebelumnya saya menjelaskan bahwa di Badan Narkotika Nasional, namanya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, itu ada beberapa program yang kita laksanakan. Nah, program yang dipercayakan kepada saya untuk menahkodai itu adalah program pemberdayaan masyarakat. Nah, program pemberdayaan masyarakat itu terbagi dari dua item kegiatan, yaitu pemberdayaan masyarakat itu sendiri, kemudian yang kedua adalah program pemberdayaan alternatif. Nah, program pemberdayaan masyarakat yang kita laksanakan adalah tujuannya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa berperan aktif dalam hal P4GN sendiri. Nah, kita bentuk penggiat, kita bentuk apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa program pemberdayaan alternatif yang kita lakukan adalah bagaimana mendampingi kawasan-kawasan rawan penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah kita, ya, untuk paling tidak bagaimana mengurangi, ya, peredaran narkoba yang ada di wilayah tersebut. Salah satu bentuk kegiatan yang kita lakukan, ini sudah beberapa tahun yang lalu, kita lakukan adalah life skill. Life skill ini adalah pemberian keterampilan, ya, kepada masyarakat yang berada pada kawasan rawan tersebut. Ya, jadi bukan kita sasar penyalahgunanya, kita bukan sasar tapi kita menyasar orang-orang atau masyarakat yang ada di wilayah itu yang belum terkontaminasi penyalahgunaan narkoba. Harapan kita bahwa agar mereka bisa menjadi pionir kita, ya, bukan mata-mata kita Pak, tapi menjadi agen kita di sana, bahwa kalau ada yang menyalahgunakan narkoba itu dia bisa ajak untuk mendekat dengan BNN. Nah, sudah beberapa tahun kita laksanakan pemberian keterampilan dalam bentuk life skill kepada masyarakat. Ada yang kita laksanakan menjahit, ada yang las, ada yang buket, ya. Dan tahun ini kita laksanakan pemberdayaan alternatif itu dalam bentuk life skill, yaitu keterampilan barista. Ya, bukan baris berbaris Mas Heri, ya. Tapi kopi, perkopian. Ya, memang ya, saat ini memang bagaimana maraknya, bagaimana peminat kopi itu saat ini semakin banyak. Jadi BNN melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan untuk dapat membentengi masyarakat agar memiliki aktivitas. Wah, betul sekali ya. Sungguh luar biasa. Jadi bukan hanya pemberian informasi, memberikan pemahaman, tapi lebih mendorong kepada peran Pak Anas, ya. Peran agar turut serta. Selain itu juga tadi kawasan rawan, ya. Nah, tahun ini yang diberikan pelatihan life skill itu di daerah mana Pak? Bahwa tahun ini, tahun 2023, kita melaksanakan life skill barista yang
lokasinya pada tahun ini itu di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Harapan kita bahwa dengan adanya keterampilan ini, ya, masyarakat yang selama ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap, ya, dengan adanya barista, ya otomatis bahwa dia bisa membangun minimal warung kopi lah yang ada di situ, sehingga dia bisa mempekerjakan generasi muda yang ada di wilayah ini. Jadi selain dilakukan pelatihan barista, selain juga membangun untuk usaha sendiri, mereka juga tentunya bisa memiliki keterampilan untuk bisa bekerja di kedai kopi atau kafe kopi yang mantap sekali, menarik sekali ini tentunya, Pak. Nah, tindak lanjutnya saat sudah dilaksanakan, Pak, ya, itu di kawasan daerah mana? Ya, sudah dilaksanakan di Kanjilo. Kanjilo, ya. Kanjilo itu merupakan salah satu daerah yang perbatasan antara Makassar dan Goa, tapi tepatnya terletak di Kabupaten Goa. Oke. Nah, tentunya tidak cukup sampai di situ, Pak Anas. Nah, setelah mereka diberikan pelatihan, tentunya kalau kita lepas begitu saja, kita tidak kontrol lagi seperti apa, kita lakukan pendampingan, itu ya kita tidak tahu sejauh mana perkembangan kemampuannya. Tindak lanjutnya nanti akan ada seperti apa, Pak? Jadi sahabat BNN, Mas Heru, jadi kita tidak memberikan beban kepada mereka. Artinya apa? Bahwa setelah kita melaksanakan pelatihan, ya tidak ditinggalkan begitu saja. Kita melakukan pemantauan, kita melakukan pembinaan, dan insya Allah akan dalam waktu dekat kita akan laksanakan bimbingan teknik pendamping. Jadi mereka yang telah dilatih dengan keterampilan itu, nah kita di wilayah itu kita bentuk pendamping. Ya, pendamping itu bukan orang luar, otomatis bahwa kita rekrut pendamping itu adalah orang yang ada di kawasan itu. Nah, kriterianya adalah orang yang ditokohkan. Ya mungkin peserta life skill ini adalah generasi muda yang ada di wilayah itu. Nah, kita rekrut pendamping adalah tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sendirinya bahwa kita berharap mereka peserta life skill itu akan hormat kepada pendamping yang otomatis notabene adalah tokoh masyarakat itu. Ya, harapannya kita bahwa pendamping ini yang akan selalu memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh yang telah dilatih itu, dan setiap saat itu memberikan informasi kepada kita. Nah, bagaimana perkembangan usahanya, ya, bagaimana yang paling penting adalah bagaimana penurunan perkembangan penyalahgunaan yang ada di wilayah tersebut. Jadi tidak terkesan dilatih lepas. Tentunya BNN juga berpikir pasti bagaimana mencari modal begitu. Apakah BNN juga memberikan bimbingan itu atau melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain untuk mendorong bagaimana sih supaya mereka bukan cuma punya keterampilan tapi juga punya cara sih bagaimana cari modal, cara membuat sebuah usaha. Ya, jadi hampir semua kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan baik BNN maupun di luar BNN, kendalanya adalah bagaimana memasarkan dan bagaimana mendapatkan tambahan modal usaha bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, semua itu telah kita pikirkan. Oleh sebab itu bahwa pada kegiatan yang kita laksanakan, kita tidak berdiri sendiri, kita tidak melaksanakan sendiri, kita tidak berjalan sendiri, tapi kita menggandeng stakeholder yang ada di wilayah tersebut. Nah, salah satu contoh kemarin, yang pertama kita menggandeng Kesbanpol, dan kedua
kita menggandeng Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Goa. Harapannya kita bahwa setelah dilatih, ya maka Dinas Koperasi bisa mendampingi dalam hal pembentukan koperasi masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah, dengan adanya kelompok koperasi itu, otomatis bahwa kita berharap ya bantuan-bantuan modal usaha yang mungkin dari instansi atau stakeholder yang terkait itu bisa diarahkan ke kelompok-kelompok tersebut. Dan bentuknya kelompok ya? Iya, kelompok. Tentunya sungguh luar biasa upaya yang dilakukan BNN, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya upaya yang dilakukan dengan ceramah begitu saja, tapi memberdayakan masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan keterampilan, bahkan kegiatan-kegiatan yang mendorong untuk memberikan kontribusi positif dan produktif bagi masyarakat. Luar biasa. Harapannya selanjutnya seperti apa, Pak Anas? Ya, oke, terima kasih. Harapan saya terakhir bahwa kegiatan ini ya, bukan saja BNN yang melaksanakan. Wah, betul sekali itu. Kita berharap semua stakeholder, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu bisa melaksanakan. Dan informasi yang terakhir yang saya dengar bahwa di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Bontorano, akan melaksanakan juga seperti itu. Bukan dananya bukan dari BNN, tapi sudah melaksanakan secara mandiri. Mungkin dia gunakan dana kelurahan atau apa untuk melakukan keterampilan life skill itu. Dan mudah-mudahan itu dapat diduplikasi di kelurahan-kelurahan lain atau desa-desa lain di seluruh Sulawesi. Luar biasa Pak Anas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan betul sekali harapannya ini semua upaya pencegahan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bekerja sama, kita harus tetap membangun komunikasi, membangun jaringan agar upaya pencegahan itu semakin luas lagi, tidak hanya dari BNN saja tapi seluruh masyarakat tergerak. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat BNN. Dadah.